Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Ikan cere kena begal. Jangan lupa Like, share, komen, dan subscribe Big Tulus Official. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku, kemarem gamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Apa kabarnya hari ini orang baik? Alhamdulillah. Pokoknya doa terbaik buat teman-teman yang selalu nunggu videonya Mas Tulus. Semoga teman-teman di rumah diberikan kesehatan ya, murah rezeki, lancar segala urusannya, dan yang pasti semoga selalu dalam lindungan Allah dari musibah, bala, ataupun orang-orang yang tidak baik buat kita. Amin ya Allah. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali, dalam dan juga luar negeri ya. Yang baru pertama kali nonton, halo, salam kenal, nama saya Big Tulus ya. Teman-teman yang sudah subscribe, yang baru atau yang lama, terima kasih. Yang belum subscribe, mungkin berkenan subscribe, sudah sering nonton ya, sudah sering kesini, atau yang baru pertama kali nonton tapi belum subscribe. Kalau berkenan subscribe, silakan pencet tombol subscribe-nya, loncengnya jangan lupa, bantu share ke media sosial yang kalian punya, jangan lupa pencet tombol jempolnya. Oke, like ke atas ya, jangan dislike. Jempolnya yang begini dipencet, kemudian bantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek, yang panjang boleh. Teman-teman yang mau nyawer, ada tombol terima kasih atau super thanks ya. Yang sudah absen, yang sudah nyawer, terima kasih banyak. Saya minta maaf, nggak bisa saya balas satu-satu. Terima kasih banyak sudah selalu hadir. Semoga mendapatkan manfaat dari videonya Mas Tulus, ya. Amin. Yang sedang sakit semoga cepat sembuh, yang sedang punya perkara semoga perkaranya cepat selesai, yang sedang kurang baik keadaannya mungkin secara keuangan, rumah tangga, usahanya lagi sepi, apapun itu, Mas Tulus doakan semoga segera membaik sesuai dengan harapan kita. Kemudian yang sedang punya tanggungan hutang piutang, juga Mas Tulus doakan semoga hutang endang lunas. Amin, amin ya robbal alamin. Kalau dagangan lagi sepi, kalau usaha lagi sepi, kalau rezeki lagi sepi, coba yang dicek ibadahnya, coba yang dicek cara jualannya, coba mungkin kurang gebrakan apa ya. Mungkin juga memang Allah lagi ngatur rezeki kita di situ. Caranya supaya nggak berpikir yang tidak-tidak, ya mikirnya positif aja, karena terkadang nih teman-teman, kita usaha sepi. Kalau kita sudah bingung, kalau kita sudah kalut nih, mikirnya nanti dikerjain orang. Rezekinya sepi, katanya aku dikerjain orang. Mungkin akan mengarahkan ke situ ya. Sebenarnya segala sesuatunya bisa terjadi apa saja sesuai dengan kehendak Allah pastinya. Tetapi kalau pikiran kita positif, saya yakin dan percaya rezeki akan mendekat kepada orang-orang yang punya prasangka positif ya. Makanya harus selalu semangat tentunya, perasaannya kemana-mana dibawa santai saja, sambil bersyukur, sambil usaha, sambil doa tentunya ya. Hari ini mau bahas apa nih? Lagi banyak yang minta Mas Tulus bahas Gunung Raung ya. Raung apa Ruang sih? Guys, aku salah sebut nggak? Guys, aku samar kulek kreru.
Raung, betul, Gunung Raung ya. Ada di wilayah Banyuwangi, Jember sama Bondowoso kalau tidak salah. Jadi satu gunung itu berada di 3 kabupaten. 3 daerah ya. Artinya ada tiga wilayah yang mencakup satu Gunung Raung tersebut. Dan aku juga baru mendengar kabar, baru dapat info dari teman-teman bahwa selain Gunung Raung yang sudah beberapa hari lalu katanya, yang lumayan besar kemarin tanggal 19, Gunung Semeru juga di tanggal 19 ada peningkatan aktivitas, yaitu juga mengalami erupsi. Ada apa dengan negara kita ini? Ada apa dengan Nusantara kita? Kok lewat tobi laki-laki, terus di Jawa sudah ada, Merapi juga beberapa kali aku dengar ada aktivitas ya. Lalu ada apa di balik semua ini, nanti kita akan baca intuisinya ya. Kita akan lihat intuisinya secara jelas ya. Secara hitungan-hitungan kan nanti kita akan lihat ya. Teman-teman, sebelum kita bahas Mas Tulus, oh iya, mumpung tanggal 20, Mas Tulus mau spill dulu. Alhamdulillah, rezeki sedekah nasi box kita di hari ini ya. Semoga sebentar. Saya cek dulu ya. Lebih bertagihan ya, Chan. Wong tadi wong sukses ki angel guys, sidik-sidik tagihan. Rekening donasi kita ya sebelum Mas Tulus open donasinya. Atau maksudnya sebelum Mas Tulus ngalap berkah. Per hari ini ada 3.491 ya. Per pagi ini tanggal 20 Juni 2025 ya teman-teman. Nasi box itu tanggal 27 insya Allah hari Jumat. Yang dimana biasanya bisa saya kasih di hari H, teman-teman suruh modal dulu, tapi lebih baik lagi kalau 1 hari sebelumnya sudah saya serahkan buat belanja. Makanya mari kita doa sama-sama di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini. Semoga Allah berikan keajaiban, sedekah nasi box kita Allah cukupkan, Allah izinkan ada, Allah kirimkan orang-orang baik untuk membantu sedekah nasi box kita. Amin, amin ya robbal alamin. 7 hari guys, masih ada waktu 7 hari. Apakah ada yang mustahil bagi tangan Tuhan? Tidak, semuanya sangat berkemungkinan. Jadi prasangkanya yang baik ya. Mas Tulus, saya pengen bantu nih, gimana caranya? Saya pengen cukupin aja, amin ya Allah. Kalian bisa bantu dengan cek kolom deskripsi rekeningnya BRI atas nama Tulus Rianto. Transfernya minimal Rp12.000. Kalau mau dicukupi berarti kurangi 2.400.000 ya, itu 2.6 juta itu berarti 2.600.000 lagi ya, kurang 2.600.000 lagi. Kalau teman-teman mau nyukupin, siapa tahu rezekinya lagi banyak, terus lagi bingung mau sedekah kemana, aku bisa dapat arisan, dapat pensiunan, dapat apa, aku mau bingung mau ngarahin kemana, silahkan ke nasi box saja boleh ya. Rekeningnya BRI atas nama Tulus Rianto di kolom deskripsi. Transfernya minimal Rp12.000, maksimalnya terserah kalian mau berapapun, oke? Ke rekening BRI yang di kolom deskripsi. Nah, teman-teman yang membantu sedekah bumi juga Mas Tulus masih terus ingatkan di kolom komentar rekeningnya BNI atas namanya juga Tulus Rianto ya. Kalau BNI itu untuk sedekah bumi nggak ada minimalnya, kalau BRI itu untuk sedekah nasi box minimalnya 12.000 ya. Oke, terima kasih banyak. By the way, anyway, Baswe, hari ini Mas Tulus akan gelar sedekah jenang merah putih yang sudah saya janjikan sebelumnya, di mana sedekah jenang merah putih kita khususkan buat orang-orang yang dalam tanda kutip masih hidup ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan hari ini saya juga akan pisahkan beberapa buah untuk saya sedekahkan atau saya niatkan sebagai atau kepada bayi bajang ya. Teman-teman yang masih mau ikutan punya bajang, kemudian mau kirim doa untuk keluarga, nama besar keluarganya, anak beserta cucunya yang sudah kirim di minggu lalu, sekarang kirim lagi juga boleh. Minimal itu maksimal hari ini jam 12 siang ya teman-teman, pengiriman terakhir. Maksimal jam 1 lah, masih saya terima jam 1 ya. Jam 1 siang hari ini maksimal kalian kirim nama lengkap sama nama bin atau bintinya alias nama bapak kandungnya. Saya lupa nama bapak saya Mas Tulus, boleh diganti bin atau binti Adam. Oke, terima kasih banyak orang baik. Kalau bantu sedekah boleh, mau kirim nama nggak bantu sedekah boleh, kirim nama tapi bantu sedekah juga boleh, terserah teman-teman. Rekeningnya kalau buat jenang merah putih maksimal sampai jam 1 doang hari ini ya, di rekening CIMB Niaga. Bingung di mana? DM Mas Tulus aja. Kalau mau bantu loh ya, kalau enggak juga enggak apa-apa. Kalau DM-nya cuma kirim nama tok gimana Mas Tulus? Oh rapopo, wes to rasa gengsi-gengsian. Pokoknya Mas Tulus open donasi. Sudah ada yang
yang mengcover teman-teman. Sudah ada Mbak Baik dan Cantik yang mengcover. Jadi kalau teman-teman mau ikut nambahin ya nggak apa-apa. Saya juga dapat beberapa saweran yang saya larikan ke situ juga. Jadi teman-teman yang mau ikutan boleh ya. DM aja kalau bingung ke rekening yang mana ya. Kalau bantu boleh, nggak juga nggak apa-apa. Oke. Terima kasih banyak matur sembah nuwun. Semoga sedekahnya jenengan baik untuk sedekah bumi, sedekah jenang merah putih, buat sedekah nasi box tanpa terkecuali apapun itu, hajatnya apa, tujuannya apa, semoga Allah terima, Allah sampaikan sesuai dengan yang dituju. Amin. Semoga sedekahnya jenengan Allah berkahi baik keluarga, usia, dan juga usahanya. Amin. Semoga sedekahnya bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah. Allah tukar dengan kesehatan, Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas Teh doakan jenengan yang sedekah ke Mas Teh, mudah-mudahan hajat baiknya segera Allah kabul dan sedekahnya jadi media tolak balak bagi jenengan dan keluarga. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun. By the way, hari ini pengiriman minyak bidara sudah tak maksimalkan ya. Nanti Mas Tulus mau ke Ketapang. Sebelum ke sana Mas Tulus akan kirim semua paket minyak bidara yang hari ini. Setelah itu ada pengiriman baru di hari Senin ya. Teman-teman yang mau pesan silakan WhatsApp ke 0857 di deskripsi, sebutkan nama dan juga alamat lengkapnya. Kemudian kode pos RT RW, jangan lupa nomor HP yang bisa dihubungi ya. Oke, Mas saya bingung Mas, minyak bidara tuh manfaatnya apa, fungsinya apa? Silahkan jenengan ketik di pencarian packing minyak bidara Big Tulus. Tak jelaskan sejelas-jelasnya, cara pakai, manfaat juga untuk harga dan lain sebagainya. Kalau sudah paham, jenengan boleh langsung pesan ya. Oke, terima kasih banyak orang baik yang sudah pesan, semoga segera segera sampai dan tentunya saya doakan semoga manfaat jadi obat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Berapa menit ini? Oke, 10 menit. Astagfirullahaladzim. Baik, Gunung Raung dan juga Gunung Semeru disampaikan hari ini, kemarin mengalami erupsi teman-teman ya, di tanggal 19 Juni 2025. Sebentar. Gunung Semeru erupsi dengan letusan mencapai di 800 meter ya. Lalu kalau Gunung Raung sendiri ini erupsi dengan ketinggian kolom abu mencapai 2000 km. Harapan saya semoga ini tidak tidak mengganggu penerbangan atau tidak mengganggu aktivitas warga ya. Karena kalau ya sudah 2000 itu juga jangkauannya sudah 2000 itu jatuhnya 2 km kan ya. Nah kalau kemarin lewat tobi laki-laki juga sudah 84.000, jadi waduh lebih jauh lagi. Kalau saya salah mohon dikoreksi ya. Jadi ada aktivitas gunung yang terjadi di dua-duanya sama di Pulau Jawa. Yang satu di di 3 provinsi, tiga provinsi bukan sih kabupaten ya, pokoknya di 3 wilayah dah. Intinya ada 2 gunung yang erupsi di bulan ini secara bareng di tanggal 19 sama-sama ada erupsi. Sama seperti intuisi yang kita baca di balik Gunung Lewotobi laki-laki, bahwa saya juga melihat bahwa gunung tersebut akan memicu aktivitas gempa yang ada di gunung yang ada di Pulau Jawa atau tempat lain lah setidaknya. Kemarin saya bacanya seperti itu. Dan memang yang saya tahu beberapa gunung baik Raung kemudian juga untuk Semeru itu beberapa kali mengalami erupsi bahkan sebelum Gunung Lewotobi laki-laki erupsi secara besar ya. Dan ini sudah saling saut-sautan. Kalian sadar atau tidak? Mereka tuh saut-sautan ya. Gede. Sorry. Sebelumnya Lewotobi laki-laki pernah erupsi besar ya. Sampai banyak korban yang kemarin. Kemudian anteng, diem. Gantian yang di Jawa. Oke, yang di Jawa anteng lagi, gantian yang di Lewotobi laki-laki di NTT lagi. Kemudian setelah Lewotobi laki-laki sudah besar, kemudian bisa dibilang dalam tanda kutip anteng, kembali yang terpicu adalah Semeru dan juga Raung. Bahkan di beberapa titik gunung lain di Jawa Barat, Gunung Tangkuban Perahu kalau saya tidak salah mohon dikoreksi, itu juga sedang mengalami aktivitas. Kemudian anak Gunung Krakatau dan juga Gunung Merapi yang ada di Jawa Tengah itu juga sedang ada
aktivitas vulkanik ya di wilayah gunung-gunung berapi tersebut. Nah, saya ingin menyampaikan dulu apa yang disampaikan Eyang sebelum saya menghitung lewat angka. Tadi pagi sempat saya nyentil setelah saya cerita soal mimpi tsunami yang saya rasakan atau yang saya alami, saya sampaikan kepada beliau yang Gunung Semeru sama Gunung Raung ini saat ini sedang mengalami erupsi. Dan yang menjadi sentral dalam tanda kutip sepertinya kalau saya lihat adalah Gunung Raung. Karena Gunung Raung yang terbesar ya, dari 2000 ke 800 kecil lah. Kita fokusnya ke Gunung Raung dulu. Dan Eyang tadi menyampaikan satu poin, kalau kami gagal, ini akan besar. Saya minta maaf, beliau hanya bilang seperti itu. Kemungkinan ketika ya ini satu poin yang bisa kita percaya boleh tidak. Oh iya, sebelum nonton lebih jauh saya sudah sampaikan ya, sejak video saya tayang ada disclaimer di depan, saya nggak pernah paksa teman-teman percaya, saya nggak pernah paksa teman-teman suka dengan konten saya, dan saya nggak pernah menyampaikan yang saya sampaikan itu pasti benar atau pasti terjadi. Oke? Suka ditonton, tidak suka di skip. Kalau suka ya alhamdulillah, kalau tidak suka ya itu urusanmu sama keluargamu. Oke? Terima kasih ya, sudah saya disclaimer ya teman-teman. Orang-orang sakti, orang-orang yang agamanya tinggi, jangan nonton konten saya. Nggak akan cocok ya. Oke, silahkan. Ciao. Tadi pagi, aku sempat nyentil-nyentil juga sama Eyang soal harta karun, terus dana-dana amanah gitu loh tahu guys. Dan Eyang ngasih wejangan yang agak kurang enak menurut saya. Agak kurang nyaman bagi saya, karena selama ini kan pasti banyak dong di antara kalian khususnya orang-orang yang memang suka banget dengan berita-berita konspirasi, pasti kalian tuh percaya banget akan adanya harta karun. Saya juga percaya, dan apakah tempatnya di Swiss atau bukan, itu kan kalian juga taunya di Swiss, terus masih di sini di situ kan. Aku tuh tadi dengar kabar yang agak kurang mengenakan menurut saya pribadi, karena ya itu hanya katanya Eyang sih hanya akan diincar orang-orang yang serakah. Nah ini yang aku masih belum berani angkat, nanti aku coba ngobrol lagi lebih jelas. Kalau sesuai nanti aku angkat ya. Karena ternyata teman-teman soal dana-dana amanah ini sudah banyak sekali menelan korban. Orang yang ketipu, orang yang terlalu ngikutin, orang yang berlebihan, akhirnya apa? Jadi males kerja. Ada orang yang praktek sama dukun, narik harta benda gaib katanya. Terus ini segala macam. Ini nih kasus-kasus seperti ini kan sudah banyak ya. Jadi aku sebetulnya menyampaikan satu titik yang bagi aku tuh nggak enaknya, ya nggak enak pasti aku diserang sama kalian kalau aku bahas itu. Pasti orang-orang yang selama ini ngomongin dana amanah, dana ini dan itu, pasti akan nyerang saya kalau itu saya bahas. Aku yakin. Kenapa? Ya karena tidak sesuai dengan yang kalian sampaikan. Jadi ya aku masih berpikir panjang soal itu. Kembali ke yang disampaikan Eyang ya. Setidaknya tuh masih ada usaha ketika ada Gunung Raung yang erupsi, ada usaha yang dilakukan bahwa supaya lagi dan lagi dari gunung berapi, Gunung Semeru, aku sering dengar statement itu disampaikan Eyang, bahkan simbahku dulu juga ngomong kalau istilahnya itu lek iso ditokke sithik-sithik tapi jangan sampai ngerusak. Artinya sudah coba diusahakan, dan setelah Merapi dengan erupsi yang besar sampai juru kuncinya juga tewas di balik letusan besarnya, sampai saat ini alhamdulillah masih aman-aman saja erupsinya dengan skala-skala yang aman. Nah maksudnya Eyang juga menyampaikan ini sedang ditipskan khususnya Gunung Raung sedang dilakukan tindakan khusus secara garis besar, cover dari leluhur supaya ini tidak besar. Makanya tadi Eyang bilang tetap hati-hati, kalau kami gagal ini akan besar, dan ini akan jadi perkara yang mengagetkan ya, karena lumayan besar kalau sampai ini lepas, kalau sampai ini terjadi, kalau sampai ini tidak terjaga, atau artinya beliau ini gagal mengcovery Gunung Raung, sepertinya akan lumayan besar. Apalagi dari beberapa hari kemarin juga relate kan, dari hitungan-hitungan saya juga mengarahkan ke elemen tanah yang perlu diwaspadai, salah satunya adalah gunung berapi. Dan longsor di mana-mana juga sudah terjadi teman-teman. Saya banyak baca berita-berita yang disebarkan atau disampaikan ke teman-teman ke saya soal elemen-elemen tanah yang luar biasa ini, dan salah satunya adalah Gunung Raung. Dan aku memang membahas dua nama di awal video, tapi di video ini saya akan lebih cenderung membahas Raung karena ya memang intuisi yang saya baca dari Raung. Kemudian
perkara yang saya sampaikan di awal sama Iyang juga soal Gunung Raung. Jadi saya perlu mengingatkan terkait dengan warga sekitar yang tinggal di Raung karena Eyang tadi sempat bilang kalau kami gagal ini bisa jadi besar, bahkan bisa jadi bencana nasional dan mungkin akan jadi trending topik di balik berita-berita yang lain. Berarti skalanya ini ada kemungkinan lebih besar. Jadi tetap hati-hati, ikuti dari panduan PVMBG setempat, pastinya kan kalau Kementerian ESDM dan seterusnya, terus Basarnas, BPBD pasti mereka sudah mengukur ini semuanya ya, dan pasti kalau memang semakin tinggi sudah pasti ada evakuasi dari pemerintah setempat atau yang terkait tentunya untuk mengevakuasi masyarakat sekitar kalau memang sudah tidak aman dalam tanda kutip, pasti kan ada status-statusnya ya. Nah, Allahu Akbar. Kemungkinan peningkatan status inilah yang agak sedikit mengerikan bagi saya karena Eyang memberikan clue yang ya kalau kami gagal ini akan besar. Ini akan jadi viral, ini akan ramai. Jadi ya harapan kita doakan sama-sama ya semoga ngene wae guys dongone. Simbah Kumien yang ngomong ngono. Nek iso sithik-sithik sing penting ngalon-alon sing penting kelakon. Ya itu kan salah satu filsafah Jawa yang memang sampai sekarang kita tanamkan diri kita kan. Lebih baik alon-alon tapi kelakon daripada cepet-cepet terus kita jatuh. Bener nggak? Mendingan kayak gitu. Sama dengan gunung yang sekarang sedang erupsi khususnya Raung. Kalau bisa sedikit-sedikit saja, jangan terlalu besar, jangan sampai menjadi bencana nasional. Amin, harapan kita hanya itu. Semoga doa kita dikabul sama Allah, kemudian usaha dari leluhur kita juga dikabul sama Allah, sehingga bisa mengcovery dua-duanya, kalau bisa dengan skala kecil saja. Amin, itu dari yang disampaikan Eyang. Lalu kalau kita hitung lewat angka dari 18 sampai 19 Juni 2025 ya, 19 Juni 2025 di balik erupsi Semeru, kemudian Lewotobi laki-laki dan Raung khususnya, ada aktivitas apa berikutnya setelah tanggal 19? Elemen tanah masih berpotensi terjadi di tanggal-tanggal ganjil di akhir bulan ini, 21, 23, 25, kemudian 27, 29, dan seterusnya ya. Elemen tanah ini apa saja? Sama dengan yang saya hitung sebelumnya, masih ada potensi gempa bumi dengan skala yang besar, hati-hati. Kemudian gunung yang erupsi dengan skalanya juga nauzubillah min zalik besar, ini yang saya hitung. Kemudian kecelakaan di darat dengan sesuatu korban yang banyak. Bisa jadi bau karatnya ini keras sehingga kalau toh ada kecelakaan terjadi, paling mentok, paling sering ini truk nabrak truk, misalnya besi dengan besi atau bis dengan bis atau bis dengan truk. Jadi kalau kendaraan pribadi pasti jumlahnya juga akan banyak, akan beruntun, kemudian juga korbannya juga akan banyak. Ini salah satu hal yang harus dijadikan kehati-hatian bagi kita teman-teman. Karena elemennya lumayan kuat sekali, keras semua, gempanya keras, kemudian kecelakaannya juga besar, longsornya juga keras, erupsinya keras, kemudian kecelakaannya dengan skala yang keras atau besar. Itu secara intuisi angkanya mengarah ke kecelakaan. Nah, kecelakaan yang saya sampaikan di sini itu lebih cenderung kayak truk, tangki, terus apa kayak jenenge apa sih gawa anu kayak guys, peti kemas ya, yang bawa-bawa kayak gitu-gitu. Pokoknya yang kayak elemen mobil itu besinya lumayan kuat. Jadi kalau bayangan dari saya yang saya baca dari angka 19 sih bukan kayak minibus, bukan kayak mobil Mas Tulus, mobil celik ya, bukan mobil kecil, tapi mobil-mobil dengan skala yang besar. Itu pandangan saya terkait dengan kalau misalnya truk ya truk yang besar, bukan kalau misalnya mobil itu truk, bukan kok truk yang besar sih. Mobil adalah mobil yang besar, termasuk truk, puso ya kan. Terus pokoknya kendaraan-kendaraan besar, bis dan seterusnya. Jadi tetap waspada tentunya kalau mau pakai akomodasi dengan menggunakan kendaraan-kendaraan yang saya sebutkan, gunakan dengan seaman mungkin, kemudian dicek secara berkala juga. Kemudian tadi juga saya melihat dari angka 19/6/2025 masih ada potensi cuaca buruk teman-teman, hati-hati. 22, 24, 26, 28 ya Allah ya Rob. Ada apa dengan negara kita nih? Lewotobi, Semeru, erupsi, terus akhir bulan itu tuh kayak kita tuh diapit sama dua hal ya. Tanggal ganjil nih elemen tanah, tanggal genap ini elemen air. Kayaknya tuh
saling saut-sautan gitu loh. Jadi gimana ya? Kayak yang kita tuh lagi dikepung sama sesuatu yang kita tuh udah nggak bisa apa-apa lagi, cuma bisa jalanin aja. Di akhir bulan, dua-dua ke bawah tuh hati-hati juga waspadai ya teman-teman. Di balik angka 19 juga saya melihat poin cuaca ekstrim di sini, ada hujan deras, kemudian juga ada air yang melimpah di tanggal 22. Di tanggal genap. Kemudian juga poin terakhir yang saya sampaikan di balik angka-angka yang saya baca, ternyata masih ada potensi angin kencang. Ada maksud dan tujuannya. Dan hampir sebagian di antara beberapa hal yang saya sebutkan di awal, baik kecelakaan darat maupun musibah alam sekalipun, di sini hampir sebagian besar ada campur tangan si Mbah D ya, alias tangan-tangannya Mbah Dajjal. Jadi hati-hati. Kalau mau jalan-jalan jauh, kondisinya diamankan dulu. Kalau yakin semuanya aman, bismillah jalan. Cuma kalau tidak, mendingan ya nggak usah. Kalau kondisinya memang kurang fit dan memang harus demi pekerjaan, ya nggak usah buru-buru, santai-santai saja. Misalnya lebih aman dengan jarak yang lebih jauh tapi lebih aman. Makanya tadi saya sampaikan di awal, alon-alon yang penting kelakon. Ya, itu filsafat Jawa yang makanya orang-orang banyak bilang orang Jawa ini lelet, orang Jawa ini begini, orang Jawa itu begitu. Tapi kami sebagai orang Jawa mengerjakan semuanya dengan rapi, meskipun itu pelan. Kalau kita berpikirnya adalah lebih baik alon-alon kelakon daripada cepat-cepat terus tiba. Ya, bener ya. Seperti itu kurang lebih. Nah, kalau tetap maksa jalan, walaupun itu pekerjaan memang sudah penting, kalau memang punya rezeki bisa ambil sopir cadangan. Terus kalau memang tetap maksa dengan diri sendiri, cari angka yang lebih jauh, misalnya lebih biar bisa istirahat lebih panjang ya. Kemudian bisa berhenti kalau capek juga berhenti. Kemudian jangan lupa jaga najis tubuh kita ketika sedang dalam perjalanan. Syukur-syukur di cover sama wudhu ya teman-teman ya. Oke, kalau di jalan itu supaya kita nggak dapat gangguan dari anak buahnya Mbah D, setidaknya bersihkan tubuh kita dari najis. Walaupun kamu sudah suami istri, ini banyak juga perdebatan yang suka DM ke saya. Saya kan berhubungan dengan istri saya sudah sah Mas Tulus. Kenapa ketika saya di jalan, saya dikategorikan najis? Lah kamu kan nggak mandi habis berhubungan badan. Itu kan najis. Ya, itu kan hadas besar. Jadi tetap harus mandi meskipun itu pasangan sahmu. Apalagi para sopir-sopir sing sopo-sopo mampir, jari ini panjangannya itu, terus kamu habis berzina dengan yang bukan pasangan kamu, entah itu seorang PSK atau apapun itu, kamu jalan, kamu nggak mandi, bahkan nggak cebok, nggak opo, terus neng dalan kue kena musibah, nyalane Gusti Allah sing kleru padahal kue dewe. Yang mancing supaya jin tadi deketin kamu itu kamu sendiri. Jadi jangan salahkan keadaan, jangan salahkan musibahnya, tapi coba introspeksi. Siapa tahu kita juga salah ya. Intinya di situ. Info atau tips kecelakaan yang saya lihat dari angka 19 itu agak lumayan ya. Makanya saya menyampaikan ini lumayan detail di bagian belakang karena saya melihat ada sesuatu yang lumayan parah di balik angka 19, yaitu kecelakaan darat. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga manfaat apa yang saya sampaikan hari ini. Kalau saya ada salah-salah kata, saya minta maaf. Semoga manfaat apa yang saya sampaikan hari ini ya. Jangan lupa jadi manfaat bagi orang-orang sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Teman-teman yang saat ini sedang serat rezekinya semoga lancar lagi. Yang belum kerja semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah kerjaannya awet. Amin ya Allah. Kalian yang saat ini sedang berintis usaha saya doakan usahanya lancar. Yang dagang laris manis. Yang mau jual aset juga semoga segera terjual. Yang punya hajat pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen duwe kendaraan, pengen punya usaha. Amin ya Allah. Semoga hajat baik kita segera Allah kabul. Amin. Semoga teman-teman yang nonton video ini juga saya dan keluarga besar. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun. Mas Tulus agak buru-buru kenapa? Hari ini ada kegiatan jenang merah putih. Terus pas banget hari Jumat. Terus ini video belum diedit, belum ditayangkan juga. Jadi masih butuh proses ya. Sehat-sehat ya orang baik. Jangan lupa sedekahnya ya. Ini hari Jumat, hari yang penuh berkah. Sedekahnya bukan untuk nasi box saja. Kalian boleh ke masyarakat
masyarakat sekitar, orang-orang terdekat, janda, anak yatim, dan juga orang-orang yang membutuhkan. Orang terdekat lebih bagus ya, oke? Terima kasih, semoga kita semua orang-orang beruntung ya, orang baik, sehat badan kita, murah urusan kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Saya pamit, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaki takut guys. Rayu. Jangan nakal tuh kamu tuh. Saya salah aku nyala mic. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.